Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali bertemu dengan Bu Guru pada pelajaran IPS. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Simak baik-baik video hari ini ya. Kita bahas bagian yang pertama, yaitu pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya ekonomi yang terbatas atau belum mencukupi jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar, dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Penyebab kelangkaan antara lain, yang pertama, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. 2. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi. 3. Keterbatasan kemampuan produksi barang. 4. Perkembangan teknologi yang tidak sama. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya dan tanahnya subur, sementara itu ada daerah lain yang kurang memiliki potensi sumber daya alam dan tanahnya kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Nampak pada gambar, pembeli pada berebut untuk membeli makanan yang sudah akan habis, dan di sebelahnya itu mereka antri bahan bakar minyak. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang berakibat belum tercukupinya kebutuhan manusia akan barang tersebut. Keterbatasan kemampuan produksi bisa diakibatkan karena kekurangan modal, tenaga kerja, ketertinggalan iptek, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara-negara maju, proses pembuatan barang dan jasa menggunakan teknologi modern, misalnya menggunakan mesin yang canggih, sehingga hasilnya bisa banyak dan kualitasnya bagus. Sedangkan di negara berkembang, teknologinya belum secanggih di negara maju, sehingga jumlah hasil produksi barang dan jasanya lebih sedikit. Pada gambar terlihat, dalam bidang pertanian, ada yang masih menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah, sedangkan di tempat yang lain sudah menggunakan mesin. Kemudian dalam bidang industri, ada yang masih menggunakan mesin manual untuk memproduksi kain, sedangkan di tempat yang lain menggunakan mesin yang canggih untuk memproduksi kain. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan tadi dapat mendorong timbulnya penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan sumber daya menjadi mahal. Salah satu cara untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kelebihan permintaan pada daerah yang kekurangan sumber daya adalah dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Contohnya, di daerah pegunungan, kelebihan hasil sayuran dan kekurangan ikan. Sebaliknya,
daerah pantai, kelebihan hasil ikan, dan kekurangan sayuran. Untuk mengatasinya, maka penduduk di pegunungan akan mengirim hasil sayuran ke pantai, dan penduduk pantai akan mengirim hasil ikan ke pegunungan. Kalian masih ingat yang dimaksud distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan distribusi dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat pada peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain: A. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. B. Membuat harga menjadi stabil. C. Produsen akan memperoleh laba atau keuntungan. A. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dengan mudah dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. B. Membuat harga menjadi stabil. Proses penyaluran barang dan jasa akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya disebabkan karena adanya kelangkaan barang. Sedangkan kelangkaan barang juga dipengaruhi oleh kelancaran distribusi. Apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. C. Produsen akan memperoleh laba atau keuntungan. Kelancaran proses distribusi akan menjadikan proses penjualan barang dan jasa dari para produsen akan lancar dan stabil, sehingga para produsen juga akan senantiasa memperoleh keuntungan dari usahanya. Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang bagi perekonomian nasional adalah sebagai berikut. A. Peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. B. Peranan bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pasar. C. Peranan bagi pembangunan. Pasar menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam pembangunan. D. Peranan bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. A. Peranan pasar bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Pasar dalam hal ini sebagai tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. B. Peranan pasar bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pasar. Semakin luas jangkauan pasar, maka semakin mudah bagi konsumen dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. C. Peranan pasar bagi pembangunan. Pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar dapat mendorong pembangunan di daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat juga menambah pendapatan daerah. D. Peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Adanya kelangkaan akan suatu barang dan jasa akan mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.